Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi IPA, yaitu sudah pertemuan ketiga ya, atau bab ketiga tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, sebelumnya yang belum pernah mengenal saya, nama saya adalah ini ya tadi ya. Nama saya Dwi Hari Sugiarto. Saya mengampu mapel fisika kelas 7 dan 8, kemudian mapel kimia untuk kelas 10, 11, dan 12. Ini nama saya Dwi Heru Sugiarto. Nah, kalian bisa memanggil saya Pak Hari, itu sudah cukup ya. Nah, semoga dalam pembelajaran ini saya bisa terus memberikan inovasi supaya kalian telah dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Apa itu perubahan fisika dan kimia? Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah mendengar apa tuh belum? Pasti sebelumnya pernah mendengar minimal kata perubahan ya, atau fisika dan kimia. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Nah, di gambar Pak Hari membuat simulasi. Jika kita memiliki 3 botol, misal 3 botol dengan isi air mineral yang sama, volumenya sama, isinya sama, botolnya sama. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan percobaan sederhana. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita lihat cek slide selanjutnya. Nah, ada 3 percobaan. Pertama adalah yang A. Percobaan yang A, air di dalam botol kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan. Itu percobaan yang A. Kemudian percobaan yang B, air dalam botol kita masukkan ke kulkas atau ke freezer 120 menit ya, kita bekukan. Kemudian yang C, air di dalam air mineral kita diamkan saja, tidak kita berikan perlakuan spesial. Jadi kita mencoba menerapkan bab 1 kita tentang metode ilmiah ya. Jadi Pak Hari punya 3 botol, ada botol A, B, C. Botolnya isinya air. Botol yang A kita tuangkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan. Botol B kita letakkan di dalam freezer. Botol C kita tidak berikan perlakuan spesial, hanya cukup didiamkan saja. Nah, kira-kira menurut kalian apakah akan terjadi perubahan wujud? Mari kita kerjakan bareng-bareng ya. Pertama botol A tadi, botol A itu tadi air di dalam botol kemudian dimasukkan dalam panci dan dipanaskan. Wujud awalnya sudah jelas air. Ya, maaf tulisannya jelek ya karena menggunakan jari ya. Air, wujud akhirnya apa? Kalau dipanaskan terus-menerus terjadi perubahan wujud enggak? Terjadi ya, kan menguap menjadi apa? Wujud akhirnya adalah gas. Berarti terbentuk zat baru atau tidak? Terbentuk. Terbentuk atau tidak? Terbentuk. Nah, misal kita anggap dia terbentuk zat baru. Nanti kita anggap zat baru atau tidak, kita simpulkan di akhir. Kemudian botol B, air kita bekukan. Berarti kan awalnya juga sama air. Ya. Wujud akhirnya apa? Adalah padat. Nah, ini wujud awalnya, kalau wujud berarti namanya cair ya, cair. Nah, kalau namanya adalah air. Berarti kita ulangi, botol A wujud awalnya cair, kemudian berubah menjadi gas. Botol B wujud awalnya cair, kemudian berubah menjadi padat. Kemudian botol C wujud awalnya cair, wujud akhirnya tetap cair karena tidak diberikan perlakuan spesial. Nah, pertanyaannya, apakah ketiganya terbentuk zat baru? Nah, botol A menjadi uap air, apakah itu namanya zat baru? Botol B menjadi, berarti namanya air es ya, apakah itu zat baru? Nah, kita akan membahasnya di sesi selanjutnya.
Minimal kita di awal sudah tahu wujud awal dan wujud akhir. Nah, sekarang tentang sifat zat. Sifat zat itu nanti dibagi menjadi dua. Pertama ada fisika, kedua adalah kimia. Pertama sifat zat fisika. Itu adalah yang meliputi wujud zat, warna, kelarutan. Contoh sifat fisika yang bisa kita lihat. Misal Pak Hari punya buku. Nah, punya buku. Nah, anggaplah buku IPA ya. Sifat fisikanya dari buku IPA ini apa? Pertama wujudnya. Wujud zatnya bentuknya apa? Bentuknya adalah padatan. Terus dia larut nggak kira-kira? Misal kita anggap tidak larut. Warnanya apa? Warnanya putih. Atau boleh juga sifat fisiknya Pak Hari itu apa? Misal rambutnya hitam. Nah kan warnanya hitam. Terus bentuknya apa? Padatan, itu namanya sifat fisik. Kemudian ada yang kedua, ada namanya sifat kimia. Nah, itu meliputi mudah terbakar, busuk dan asam, berkarat, dan contoh. Pak Hari punya misal kertas. Misal Pak Hari punya kertas. Kemudian Pak Guru bakar. Nah itu namanya sifat kimia. Tapi kalau kertas ini warnanya putih adalah namanya sifat fisika. Kemudian misal Pak Hari punya buah apel. Pak Hari nggak makan, nggak ditaruh di kulkas, didiamkan 4 hari, apelnya busuk. Itu namanya sifat kimia. Misal kalian di rumah punya ada pagar rumah, sering kehujanan, sering kepanasan, berkarat. Nah itu namanya sifat kimia. Itu ya. Nah, apa itu sifat fisika, sifat kimia? Nah, nanti kita bahas di perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertama tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat. Bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan jenis zat baru. Nah, di sini kita lihat yang tadi misal ada air, dipanaskan kok jadi gas. Nah ini kan zatnya masih sama-sama air, maka tidak terbentuk zat baru. Air didinginkan menjadi es batu atau air es, itu kan namanya masih air, maka tidak terbentuk namanya zat baru, maka namanya adalah perubahan fisika. Nah, kemudian ada namanya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Jadi harus menghasilkan zat baru. Nah, contohnya apa aja? Sini yang perubahan kimia yang mana? Misal yang ini besi berkarat. Besi kalau sudah menjadi karat kan itu zat baru. Jeruk pisang membusuk itu zat baru. Kedelai menjadi tempe itu kan zat baru. Kalian makan kedelai sama tempe kan tentunya beda. Gitu ya. Kayu yang dibakar itu namanya zat baru ya. Ini contoh perubahan kimia. Tapi kalau kayu dipotong kan namanya kayu, maka itu adalah perubahan fisika ya. Jadi Pak Hari simpulkan untuk pertemuan hari ini ya, itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Perubahan fisika adalah yang hanya berubah, kita ulangi lagi biar kalian sambil bisa mencatat atau mengingat. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat baru. Contoh tadi kertas dipotong, kan namanya masih potongan kertas. Nah itu tidak membentuk zat baru. Tapi kalau perubahan kimia kertas dibakar, itu kan hasilnya menghasilkan zat baru menjadi abu. Itu namanya perubahan kimia. Gitu ya. Misal ada yang tanya, Pak, kalau lilin kalian nyalakan seperti biasa kan meleleh. Terus lelehannya jadi lilin lagi, kan kembali ke bentuk semula, tidak ada zat baru. Namanya perubahan fisika. Gitu ya. Kalau perubahan kimia, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh kayu kalian bakar,
kan jadi arang. Apakah arang bisa dikayu lagi? Tentu tidak bisa. Kayu dipotong, meskipun namanya potongan kayu, kan dia masih kayu, gitu ya. Nah, saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Nanti untuk tugasnya akan Pak Guru upload di Moodle. Kalian bisa mengerjakan, kemudian di-upload di Moodle. Kalau ada pertanyaan, bisa menghubungi WA Pak Hari, gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya, ya. Mau bertanya via video call, mau lewat telepon, silakan selama di jam kerja, gitu ya. Nah, nanti video ini saya upload di YouTube, silakan kalian bisa lihat supaya lebih leluasa, tidak perlu mendownload, gitu ya. Terima kasih, selamat belajar, meskipun corona kita harus tetap bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.